Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ankihul ayam. Nikahkanlah para bujangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah, gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah? Sehat juga. Oke. Perut sehat, Bu? Berarti udah sarapan? Belum sarapan? Bilang dong sama saya dari tadi. Saya juga belum sarapan soalnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Bisa mengikuti siraman kolbu dengan selesai dengan baik. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu sejukkan hati. Supaya semakin sejuk lagi, saya mau absen dulu. Ini dari mana aja ibu-ibu yang cantik-cantik warna-warni ini semua jilbabnya, Masya Allah. Ya, yang pertama Majelis Taklim Tadarus Al-Quran Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Ar-Rahman Bandar Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Miftahul Jannah Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Ikhlas Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh silakan berdiri ucapkan salam Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menginformasikan untuk calon narasumber siraman kolbu yang akan hadir di acara siraman kolbu ya. Silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Silakan ya, disiapkan juga pulpen sama kertasnya. Pendaftarannya di nomor 0816 1745 3977 ya. Sekali lagi 0816 1745 3977 itu nomor pendaftaran WhatsApp-nya. Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan tim siraman kolbu MNC TV karena pendaftaran untuk siraman kolbu ini gratis ya. Jadi kalau ada yang ngomong bayar itu bohong alias hoax. Dan sosial media juga hati-hati. Tidak ada Ustadz Danu punya akun Instagram, tidak ada, Twitter tidak ada, Facebook tidak ada. Ustadz Danu hanya punya akun YouTube Ruang Ustadz Danu. Atau apa? Ruang Ustadz Danu Ustadz ya? Ustadz Danu Official Channel. Ustadz Danu Official Channel, nama kontennya Ruang Ustadz Danu. Ya, baik. Si vampir mencari nafkah. Buat liburan ke kota Jeddah. Jangan takut untuk menikah. Karena menikah adalah ibadah. Tema kita di siraman kolbu pagi hari ini adalah jangan takut menikah. Nah, ini udah segitu aja, jangan pakai lagi Pak Ustadz ya. Ya bahaya kalau itu kan. Nanti pada bapak-bapak di rumah pada seneng. Pada seneng. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita jangan takut menikah. Menikah disunahkan dan juga bisa disunahkan, bisa diharamkan tergantung niat masing-masing ya. Nah, menikah ini memang bisa dikatakan hampir semua orang itu kan menginginkan ya. Tetapi menikah itu diinginkan hanya kadang-kadang itu hanya nafsunya kepingin aja. Kepingin aja menikah. Tetapi kadang belum, ini saya hanya bilang kadang belum disiapkan karena Allah, kadang belum. Nah, disinilah yang harus kita hati-hati.
Nah, wanita juga dinikah karena apa? Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan yang jelas karena kesolehannya. Paham ya? Jadi yang dipilih mana terserah, semuanya boleh memilih. Tapi yang dianjurkan adalah karena agamanya yang jelas ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya kenapa harus menikah. Yang jelas adalah untuk memohon kepada Allah Ta'ala akan diberikan keturunan. Itu yang jelas. Kemudian juga memakmurkan Islam dengan keturunan yang baik, solehah. Mudah-mudahan Islam itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga dunia ini semuanya itu muslim, ini doa saya. Tapi nggak mungkin. Tapi itulah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang-orang itu faham tentang Islam, tentang Allah sebenarnya. Nah disinilah jangan takut menikah ini adalah orang itu harus yang sendiri yang harus berikhtiar untuk menikah. Jangan menutup diri. Nanti kalau saya sudah bisa membahagiakan orang tua itu sumpah. Jangan bersumpah seperti itu. Orang tua bahagia tidak pernah tahu kita bahagianya kapan. Akhirnya nggak bisa menikah. Kenapa lah? Orang tuanya nggak pernah bahagia. Ukurannya susah Pak Ustadz. Nggak bisa, iya. Saya menikah kalau saya sudah kerja. Lah kerja yang mana? Dia kerja sekarang tapi kerja sekarang itu tidak diinginkan kerjanya dia yang belum dia kerja. Nah dia punya uang yang nggak akan bisa dapat menikah karena kerjanya tidak sama. Sumpah-sumpah yang tidak perlu itu jangan dikerjakan, jangan diucapkan karena itu akan menjadikan penghalang bagi kita. Kalau memang sudah benar ada yang bersumpah seperti itu, bayarlah kifarat ya, bahwa bersumpah seperti itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala ya harus membayar, kita tidak boleh. Nah, yang harus kita ketahui adalah bagi ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, saya bukan manas-manasin. Bagi ibu-ibu yang sudah ditinggal sama pasangannya. Nah ini kalau bisa, kalau saya boleh menganjurkan menikah lagi. Karena apa? Karena nanti di waktu tuanya anak-anak itu udah pergi dari rumah loh ya. Pergi dari rumah nggak ngerti. Nggak ngerti kita mau kemana, masa di rumah sendiri bengong aja. Ya kalau acara siraman kolbu itu dari mulai pagi jam 5:30 sampai malam nggak apa-apa. Bengong gini. Lihat di situ ada siraman kolbu, oke. Di situ ada nyanyi suka seneng-seneng masih bengong aja nggak ngerti. Nah ini masa tuanya nggak ada yang hibur, nggak ada yang biasa diajak ngomong, paham ya Bu ya? Bapak-bapak juga boleh. Tapi yang sudah punya suami atau istri ya jangan nikah lagi. Bukan berarti saya tidak boleh menikah bagi bapak-bapak loh ya. Bukan. Tapi kalau pasangannya setia ya nggak usah lah. Bikin pusing. Ya. Bukannya tidak boleh ya. Bikin pusing. Silahkan kalau mau menikah lagi bagi yang memang itu menginginkan, nikahlah karena Allah Ta'ala. Karena Allah jadi disusun keluarga itu besok karena apa? Karena Allah ada tuntunannya, ada Al-Quran, ada Sunnah. Silakan. Mudah-mudahan pernikahan itu bisa benar-benar menjadikan ibadah sehingga bisa menjadikan pahala nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Jangan takut menikah karena menikah itu menyempurnakan ibadah kita. Ya, menunda-nunda pernikahan karena alasan-alasan tertentu itu bisa memunculkan celah-celah untuk perzinahan. Auzubillah min dzalik. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Dan jangan takut menikah lagi kalau yang dibilang Pak Ustadz tadi, pasangannya sudah tidak ada atau sudah tidak memiliki pasangan. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di Siraman Kolbu, saya akan hadirkan bintang tamu buat ibu-ibu jamaah yang ada di sini sama pemirsa di rumah juga. Ini bintang tamu kita ini penyanyi dangdut era 80, 90 sampai dengan sekarang. Suaranya Masya Allah. Kira-kira siapa? Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ibu-ibu ini walaupun belum sarapan, tapi begitu lagi bicara, sejukkan hati. Itu seperti orang yang belum sarapan memang. Oke. Walaupun belum sarapan, tapi harus happy Bu ya. Harus senang, ikhlasillahi ta'ala. Supaya lebih happy lagi, supaya lebih senang lagi, saya akan panggilkan bintang tamu kita. Siapa dia? Inilah dia, Bunda Ayu Soraya. Tepuk tangan dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Wabarakatuh. Masya Allah. Ya silakan duduk Bunda sebelah sana ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Aduh. Bunda Ayu apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Ustaz, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Saya udah 2 kali ketemu Ustaz. 2 kali? Wah, 1 kali lagi dapat piring tuh. Ah iya. Ibu-ibu sehat semuanya? Walaupun belum sarapan cerah ya. Oh cerah ini. Bunda, Alhamdulillah. kesibukan apa aja sekarang? Saya sibuk sekarang di organisasi. Ya taklim. Oh, Kebetulan ada beberapa majelis taklim. Ya nerusin ininya ibu saya, kiprahnya ibu saya dulu ustazah. Jadi ya begini kumpul sama ibu-ibu seneng gitu. Ya. Besok kebetulan hari ini nanti habis ini langsung pengajian. Ibu kalau ini bisa silaturahim ke tempat saya. Insya Allah. Kalau nyanyinya masih aktif juga? Kalau nyanyi udah nggak terlalu. Udah nggak terlalu. Jadi ya acara-acara tertentu aja. Baik. Ini tapi ngomong-ngomong ibu-ibu jamaah sama pemirsa di rumah tuh tadi bilang sama saya. Bobi nanti kalau misalkan Bunda Ayu Soraya datang, nyanyi dong dikit. Ya. Gitu. Justru saya datang ke sini mau ngeluh Mama Ustadz bahwa saya itu batuk. Batuk? Oh gitu? Ada batuk sekarang memang? Batuk. Oh kelamaan gak nyanyi kali? Iya kali ya, nggak latihan ya. Dikit aja ya Bu ya. Dikit, Lagu silakan. apa ya Bu ya? Lagu Bebas. yang sedikit aja ya lagu Iya, saya. coba. Mungkin mudah-mudahan masih inget. Cuma satu ku pinta darimu. Cuma satu ku harap darimu. Jangan lupa simak terus, tonton terus acara Siraman Kalbu. Terima kasih. Walaupun udah lama nggak nyanyi, walaupun nyanyi cuma sedikit, tapi enak ya Bu ya? Denger ya? Lumayan. Ibu kalau Belum di rumah, sarapan. Belum sarapan. Belum sarapan aja begini, apalagi udah sarapan. Ibu kalau di rumah kalau ketemu suami gitu dong Bu? Cuma satu. Langsung jatuhin piring. Katanya. Cuma satu cempreng itu loh. Aduh. Bunda Ayu. Ya. Katanya ada keluhan yang mau di-share sama kita. Iya. Apa tuh? Keluhan yang mau di-share-nya apa? Jadi saya ini kalau batuk baru seminggu ya lagi musim ya Bu ya. Cuma penyakit yang sangat mengganggu saya itu, yang sangat mengganggu saya dan juga orang lain itu adalah batuk. Karena terdengar orang dan gak asik banget deh. Apalagi kalau saya masih aktif sebagai penyanyi dulu, itu sangat mengganggu. Alhamdulillahnya gak pakai pilek. Oh gitu ya, batuknya aja. Tapi batuk itu tuh ada kripik gitu. Cuma saya kadang-kadang pakai yang tradisional gitu ya. Kencur lah, apalah gitu loh. Saya juga ada keluhan lagi Ustaz. Dulu tangan saya sebelah sini. Saya tuh suka keseimbangan saya suka nggak stabil. Ya. Gitu. Mungkin karena kaki saya agak tidak terlalu besar mungkin ya. Jadi jatuh Ustaz, jatuh. Kemarin tuh jatuh nggak apa-apa, nggak terasa sakitnya pada saat itu. Tapi sekarang kok efeknya kadang-kadang ngilu gitu loh, ngilu, cut. Makanya sekarang saya pakai kayak koyo gitu, kayak koyo. Terus tangan saya yang sebelah sini jadi kayak kesemutan gitu loh, sering kesemutan tiba-tiba. Kalau udah pakai koyo lumayan, tapi nggak harus pakai koyo terus kan. Jadi suka gitu Ustaz, tiba-tiba suka lemas gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi selain batuk, ada tambahan juga. Iya, kalau batuk sih insya Allah sih ini ya, karena batuk ini lagi musim. Banyak nih tetangga kanan kiri juga batuk, supir saya juga batuk. Jadi mungkin virus itu ya saat ini ya. Nah ini virus nih. Batuk berjamaah nih. Mulanya cepet ya. Tapi saya bukannya ini ya, saya paling nggak suka penyakit batuk, mengganggu gitu ya. Mengganggu saya dan mengganggu orang lain gitu loh. Itu penyakit. Kalau penyakit yang lain kan enggak. Ya. Kita akan ngobrol lagi lebih lanjut sama Mbak Ayu Soraya, sama Bunda Ayu Soraya. Batuknya, kemudian yang tangan tadi. Menurut pandangan Pusat Anu seperti apa? Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari seorang ustadz yang nyentrik, menarik, dan unik. Siapa dia? Pak Ustadz Munawir Ngacir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Terus aja begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, iya udah 1 tahun nggak ketemu Ustaz. Tapi ngomong-ngomong cuma kamu. Assalamualaikum Bunda. Jelas sekali kayaknya bajunya pagi hari ya walaupun kita masih ngantuk. Itu Lihat Ustaz namanya sudah. yang lagi galau yang begini. Oh, Ya. Silakan Ustaz. Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Masya Allah, bening banget kayak timun suri. Ini. Kayu lerkeket. Kayak lemon. Silakan ini mikro. Sekarang? Ukuran bedugnya. Ya kemarin dong. Oh, iya. Ya sekarang. Jangan takut menikah. Sekarang ya. Sekarang monggo Ustaz. Lah emang cuman Bu Ayu Suraya aja yang bisa. Saya juga bisa ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah mudah-mudahan pada hari ini yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan insya Allah bintang tamu kita yang cantik insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bil khusus tahadus binimah kepada guru kita Ustaz Danu yang alhamdulillah nama ganteng ya alhamdulillah. Apalagi Mas Bobi ya. Karena sampingnya ada kau masih gadis atau apal bener Bun. Lagu saya juga ada yang judulnya Mat Bobi. Oh, begitu? Saya lupa tadi kenapa nggak nyanyi itu Nah ya. itu masalahnya. Hadirin wal hadiroh para pemirsa di seluruh tanah air siraman kolbu yang selalu bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin. Berbicara tentang jangan takut menikah. Ibu udah menikah semua? Orang nenek-nenek semuanya. Alhamdulillah. Terkadang orang yang masih pada bujangan itu mikir 2 kali. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita di dalam surah An-Nur ayat 32. 32. You understand? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pagi-pagi udah dengerin Al-Qur'an. Karena judulnya jangan takut menikah. Padahal nikah itu sangat ibadah yang sangat Lah iya kan? Nikah ibadah yang paling Kalau ibadah yang paling sakit adalah Nah iya tahu itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ankihul ayam. Nikahkanlah para bujangan. Emang ada orang Jawa? Sunda? Batak? Ambon? Dan lain-lain sebagainya. 135 juta. Ada lebih. Lah apal semuanya. Ya Allah. Dan nikahkanlah
Yaitu orang-orang yang masih pada bujang. Nah, kalau jadi bujangan kan kagak enak ya. Nah, ini terkadang orang yang takut nikah, mikir takut nggak bisa ngasih padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jadi kalau orang yang sudah waktunya mau menikah, jangan takut karena memberi makan. Allah sudah jam. Yang tadinya fakir, nih fakir di bawahnya miskin. You understand? Udah kagak punya sama sekali. Kagak pun. Lah kalau miskin masih punya. Ya enggak? Nah, ini Allah janjikan yughnihumullah. Allah akan memberikan kecukupan buat kita, nggak usah Syaratnya bagaimana? Percaya dulu, iman kepada Allah. Ini kadang-kadang kita baca Al-Quran, betul? Cuman kadang-kadang kan nggak yakin, ya nggak? Saya nggak dapat faedah dari bacaan Al-Quran itu, ya nggak? Makanya bagaimana caranya, solusinya? Pertama, meyakini dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan inilah menjadikan motivasi buat kita, solusi para bujang. Kalau jadi bujangan kagak Enak. Apa enaknya jadi bujangan? Bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bu, kagak enak ya. Ya Allah, makanya suruh cepet, nggak usah takut pada nikah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya Robbal. Kalau doa tangannya Nah, coba yang tinggian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi di pagi hari ini untuk yang mau memutuskan menikah dan belum menikah, segeralah menikah karena Allah ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya. Amin Allahumma. Selain satu ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu kita, Bunda Ayu Soraya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Seimbang sih kaki, cuma lebih berat ke atas. Lebih berat ke atas gitu ya. Jadi ada momen-momen tertentu di mana bisa aja jatuh secara tiba-tiba atau mungkin jadi nggak